Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Santriwan dan santriwati MA Muhammadiyah Boarding School Metro, terkhusus kelas 12-nya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kembali lagi bersama Bu Fia dalam mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai substansi genetika. Oke, sebelumnya masih pada ingat kan bab-bab apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Jangan sampai dilupakan ya. Nah, langsung saja, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Cikidot! Baiklah anak-anakku, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah seseorang yang memiliki kelainan genetik Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan jumlah kromosom. Pada manusia normal memiliki 46 kromosom, sedangkan pada penderita Down syndrome memiliki 47 kromosom. Nah, apa itu kromosom sehingga mampu mempengaruhi fisik seseorang? Nah, apakah kromosom manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama? Selengkapnya akan kita pelajari pada bab ini. Pada inti sel atau yang kita sebut nukleus, terdapat struktur padat pengendali faktor keturunan yang disebut kromosom. Nah, kemudian kromosom tersusun atas komponen molekul berupa protein dan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini bisa berupa DNA dan RNA. Kemudian pada DNA terdapat gen yang mengatur metabolisme di dalam tubuh. Berikutnya ini adalah gambar struktur kromosom. Nah, jadi ada beberapa bagian dalam kromosom. Ada kromonema, ada lekukan kedua, kemudian ada telomer, satelit, dan sentromer. Nah, apa pengertian dari masing-masing bagian berikut? Yang pertama, kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kemudian, kromonema merupakan filamen tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang pada tahap interfase. Selanjutnya, sentromer. Sentromer adalah daerah perlekukan di sekitar pertengahan kromosom. Kemudian satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromosom. Telomer adalah bagian terujung dari kromosom. Nah, kemudian macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Jadi ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Kalau yang telosentrik, ini letak sentromernya berada di ujung dan hanya memiliki satu lengan. Kemudian yang akrosentrik merupakan tipe kromosom dengan ciri-ciri mempunyai dua lengan tidak sama panjang. Kemudian submetasentrik itu kedua lengannya hampir sama panjang, ya. Jadi hampir sama panjang. Kemudian letak sentromernya hampir di tengah. Kalau yang metasentrik itu kedua lengannya memiliki panjang yang sama dan sentromernya tepat berada di tengah. Kemudian kromosom dalam setiap sel tubuh manusia itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama autosom atau kromosom tubuh, dan yang kedua gonosom atau kromosom seks. Ini adalah struktur DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid tersusun dari banyak nukleotida atau nama lainnya adalah polinukleotida.
Setiap nukleotida itu terdiri dari yang pertama gugusan gula deoksiribosa, yang kedua asam fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada adenin dan guanin itu dari golongan purin. Kemudian sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Kemudian dalam rantai DNA, sitosin atau yang disingkat dengan huruf C itu selalu dihubungkan dengan guanin atau G oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, sedangkan adenin atau A selalu dihubungkan dengan timin atau T oleh 2 ikatan hidrogen. Nah, jadi berbeda ya, ada yang 3 ikatan hidrogen dan 2 ikatan hidrogen. Kemudian RNA atau ribonucleic acid merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula D-ribosa, pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin yang meliputi adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang meliputi urasil dan sitosin. Pada RNA tidak terdapat basa timin, namun digantikan dengan urasil. Untuk tipe RNA ada 3 macam. Yang pertama rRNA atau ribosomal RNA. Itu terdapat dalam sitoplasma dan berperan dalam sintesis protein. Yang kedua ada mRNA atau messenger RNA, berupa rantai tunggal yang relatif panjang, dibentuk dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Yang ketiga, tRNA atau transfer RNA, terdapat di dalam sitoplasma, berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Gen. Gen adalah segmen DNA yang akan mengkode sifat-sifat tertentu. Suatu gen biasanya dituliskan dengan simbol huruf. Huruf kapital untuk gen pembawa sifat dominan dan huruf kecil untuk pembawa sifat resesif. Selanjutnya adalah sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Tahap transkripsi adalah tahap di mana kode genetik dalam DNA disalin dan menghasilkan satu rantai molekul RNA. Transkripsi terdiri atas 3 tahap. Yang pertama tahap inisiasi atau permulaan, yang kedua elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga terminasi atau pengakhiran. Nah, selanjutnya tahap translasi. Translasi adalah proses pelekatan antara tRNA dan asam amino. Tahap translasi juga sama seperti transkripsi tadi, ada 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baiklah anak-anakku, itulah tadi materi kita terkait substansi materi genetik. Jangan lupa untuk dipelajari dan materi-materi sebelumnya jangan sampai dilupakan. Sekian, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.